Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarona bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan Qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah malam ini dengan nikmat rahmat hidayah Allah kita bisa hadir di masjid untuk menjalankan perintah Allah di bulan suci Ramadan ini. Inilah nikmat yang sangat tinggi nilainya, sebab ada orang yang diberi nikmat yang sama seperti kita, mereka belum bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah agar ditambah nikmatnya, karena kita pandai melaksanakan perintah-perintah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ramadan itu diartikan pembakaran. Yang dibakar adalah dosa-dosanya. Manusia seperti kita sedikit atau banyak mempunyai kesalahan-kesalahan. Kesalahan jalur hablum minallah pasti pernah kita lakukan, salah sedikit atau banyak. Kesalahan jalur hablum minannas juga pernah dilakukan oleh manusia sedikit atau banyak. Karena apa? Kesalahan itu pernah dilakukan oleh Adam alaihi salam dan Hawa ketika Adam belum jadi rasul. Begitu setelah diciptakan oleh Allah, diletakkan di dalam surga sama Hawa, lalu ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh Adam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kamu mendekati pohon ini. Mendekat saja tidak boleh, karena godaan iblis. Nabi Adam makan buah itu, buah larangan itu. Orang menyebut buah khuldi, simalakama, khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Siapa yang makan diusir oleh Allah, tidak kekal. Siapa yang tidak makan buah itu kekal selamanya di surga. Adam lupa aturan itu. Itulah iblis menggelincirkan Adam. Nabi Adam berdosa, ditegur oleh Allah, lalu Nabi Adam fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Diterima taubatnya Nabi Adam, diampuni oleh Allah. Surat Al-A'raf ayat 23 itu adalah doa Nabi Adam kepada Allah. Minta maafnya Adam kepada Allah. Rabbana zolamna, ya Allah kami telah berbuat zalim ya Allah. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, maafkan kami ya Allah. Kalau tidak engkau maafkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang rugi.
karena salah, karena berdosa, diusir oleh Allah. Kenapa diusir? Penafsir Al-Quran ada yang menafsirkan, makan itu saja buah yang enak-enak kok dilarang. Kalau kamu makan itu, kamu bakal punya anak. Ada yang mengartikan, kamu punya nafsu syahwat. Maka kamu tidak boleh di surga, kalau ingin punya anak, hidupmu di bumi. Beranak pinak sampai sekarang ini. Di surga nggak ada orang punya anak. Semuanya sudah ikut KB. Kok KB? Nopo KB ini? Keluarga berencana. Nggak ada di surga orang punya anak. Kalau pengen punya anak, hidupnya di bumi. Diturunkan di bumi itu. Itulah kesalahan nenek moyang kita, Adam. Apalagi kita keturunan Nabi Adam ini. Anak cucu, cicitnya Nabi Adam. Berapa banyak, berapa dosa yang kita lakukan. Al-insan mahalil khata' wa nisyan. Allah itu sayang, amat sayang kepada orang-orang yang beriman seperti kita. Sayang sekali. Kita harus memahami bahwa kita ini banyak dosanya. Allah memberikan solusi untuk menghapus dosa. Apa solusinya kata Allah dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah kamu orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang serius, sungguh-sungguh, tidak mengulangi perbuatan salah dosa lagi. Itu taubatan nasuha. Asa rabbukum, niscaya Tuhanmu, kata Allah, asa rabbukum yukaffir ankum sayyiatikum, akan menutup, akan menghapus dosa-dosa kamu, wa yudkhilkum, dan kamu akan dimasukkan, kalau sudah bersih dari dosa, yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan ke dalam surga Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan seterusnya. Itulah janji Allah kepada orang yang beriman. Bukti kalau Allah itu Rahman Rahim, kasih sayangnya luar biasa kepada orang yang beriman. Jangan sampai ada yang membawa dosa ketika meninggalkan bumi, masuk ke dalam alam barzah nanti, naudzubillah. Maka itu Allah memberikan solusi yang paling efektif adalah Ramadan. Ramadan jangan dilewatkan. Sesibuk apapun, hilangkan kesibukan itu dan lakukan bertaubat di bulan Ramadan. Ramadan tempat bertaubat yang paling efektif. Buktinya satu, puasa, Pak. Buktinya puasa. Janji Allah dalam Al-Baqarah 183 itu kalau puasanya serius, iman karena iman, tidak batal, tidak rusak, la'allakum tattaqun. Kamu akan dijadikan orang yang bertakwa. Kata Nabi, seiring dengan takwa itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya karena iman, khusyuk, tidak rusak, tidak batal, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya dia yang telah lalu. Bersih kita, menjadi suci karena puasanya khusyuk, ikhlas, beriman. Karena iman, khusyuk, ikhlas, tidak batal, tidak rusak. Itu taubat yang pertama. Taubat yang kedua di bulan suci Ramadan adalah tarawih. Seperti ini, rawaha, istiroha. Sambil sholat, rawaha, itu dari istiroha itu, istirahat. Sholat sambil leren-leren. 10 menit rong rakaat. Zikir duduknya 10 menit. Berdiri lagi 2 rakaat 10 menit. Zikir lagi, doa 10 menit. Lah jam berapa Pak pulangnya? Wis gak terawih kuno ya gak paten. Mungkin penjenengan ada yang begitu. Alhamdulillah Ustadz imamnya tadi luar biasa. Seneng kita, khusyuk, suaranya enak, tajwidnya juga pas, tidak terlalu panjang.
Ayat-ayatnya seneng panjenengan nggih. Alhamdulillah. Napa malih surat langganan. Kulhu terus wah tambah senang. Ya Allah luar biasa. Yang penting khusyuk. Yang penting khusyuk. Alhamdulillah. Ustadz Imam. Pak siapa namanya Ustadz? Ustadz Ilham. Alhamdulillah. Di Eman-Eman. Ustadz Ilham ini selamanya di sini untuk jadi imam. Tarweh. Man qoma fi lailati Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tarawih karena iman, ngerti ilmunya tarawih. Ilmunya tarawih ngerti. Jangan seperti orang Blitar tarawihnya 23 rakaat ditempuh dalam waktu berapa itu? 7 menit ya Allah. Iki tarawih apa senam pagi, Pak? Luar biasa. Khusyuk walaupun ayat-ayatnya pendek-pendek tapi khusyuk. Pas tajwidnya enak. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, karena tarawihnya iman kepada Allah, karena tarawihnya khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya dihapus oleh Allah yang telah lalu. Tarawih. Amin ya rabbal alamin. Itu taubat yang kedua. Taubat yang ketiga di bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan, Al-Quran itu kalau saya baca di ensiklopedia Islam, dari Lauhul Mahfud diturunkan ke langit dunia. Alam malakut, alamnya malaikat dijaga oleh para malaikat. Ada yang menyebut Baitul Izzah, tempat yang tinggi di langit yang ketujuh. Dijaga oleh para malaikat. Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah telah menurunkan dia, Al-Quran, fi lailatul qadr, dalam malam kemuliaan 10 hari yang terakhir dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad butuh jawaban apa? Nabi Muhammad ada masalah apa? Dibantu dengan ayat-ayat secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun itu. Menyelesaikan persoalan dunia. Termasuk Ka'bah yang dikotori oleh kafir Quraisy jahiliyah itu. Surat yang pertama turun Al-Alaq ayat 1-5. Luar biasa di Gua Hira. Saking susahnya Nabi Muhammad mikir masyarakat jahiliyah yang rusak. Baitullah itu rumah Allah. Baitullah dikotori oleh orang jahiliyah. Ada 360 patung di sekitar Ka'bah disembah-sembah oleh mereka. Ya Allah, luar biasa rusaknya. Nabi Muhammad sumpek sedih. Nabi Ibrahim dulu meninggikan Ka'bah itu suci. Ismail, Nabi Allah melanjutkan dalam keadaan suci. Lah kok dikotori oleh kafir Quraisy jahiliyah? Nabi Muhammad sedih melihat itu, akhirnya berkhilwat ke Gua Hira. Al-Alaq 1-5. Iqra ya Muhammad, iqra, iqra, iqra. Ana ma biqori'in. Saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Saya harus membaca apa? Lalu dituntun oleh malaikat Jibril ayat 1-5. Maksudnya iqra secara luas, ya, itu membaca situasi. Tidak harus membaca buku. Membaca situasi. Perhatikan Muhammad kafir Quraisy jahiliyah ini. Bagaimana caranya merubah, kembalikan Baitullah suci seperti zaman Nabi Ibrahim. Itu Iqra. Hasilnya Iqra Nabi Muhammad. Kayak ngeten iki panjenengan melihat saya membaca tentang diri saya. Oh iku ta Ustadz jenenge Pak Zainal Khotim wong sepanjang. Panjenengan membaca saya membaca panjenengan. Oh Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, jamaah gedung, jamaah bohar. Ada yang kenal, ada yang tidak. Pak itu kenal, sering rapat di PCM. Mana lagi yang saya kenal itu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka dari itu Al-Quran diturunkan pertama kali tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya itu. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan.
Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Ramadan, 10 hari yang terakhir. Turun kepada Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan. Maka dari itu muliakan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tadarus. Syukur-syukur di sampingnya itu ada ayat artinya apa? Kita baca ayatnya, kita baca artinya agar Al-Quran mampu memberikan tuntunan, mampu memberikan solusi hidup, akan memberikan kepada kita jalan menuju kebenaran. Hidup kita tidak nyasar-nyasar karena dibimbing oleh Al-Quran. Taubat yang keempat, Lailatul Qadar. Allah memuliakan orang-orang yang beriman, yang mengerti rahasia 10 hari yang terakhir, malam-malam ganjil. Kata Allah dalam surat Al-Qadar itu, Alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Allah memberikan semacam reward atau hadiah kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Alfi syahrin, 1000 bulan atau 83 tahun sekian bulan. Orang yang mendapat Lailatul Qadar itu sama dengan orang beribadah 1000 bulan diterima oleh Allah. Itu nilainya, atau 83 tahun itu ditempuh dalam waktu 1 malam. Diberikan kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Orang ini menjadi fitrah. Akhirnya orang ini menjadi suci. Lalu yang kelima, cepat mawon, waktu ini pun kelewat. Taubat yang kelima, zakatul fitri itu matulil masakin. Tutohirukum, jangan lupa zakat fitrah. 2,5 kilogram beras jangan dipas. 3 kilo lah. Di rumah ada 5 orang. Yang tanggung jawab penjenengan, keluarkan 5 kilo kali 3 kilo kali 5. Sambil bertakbir memuji kebesaran Allah, bersyukur kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'alakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar. Tanda bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, puasa setelah selesai. Kemudian insya Allah kita disucikan oleh Allah. Tidak punya dosa. Suci kawaladat ummuka, kata Nabi. Keluar dari bulan suci Ramadan tidak punya dosa sama sekali. Itulah sebabnya setelah sholat Id, Nabi memberikan ucapan salamat dan ucapan doa kepada para sahabatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Dijawab oleh sahabat, amin. Taqabbal ya karim. Ada yang mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali memperoleh kemenangan. Sampai jawab mawon, walaupun bukan hadis misalnya. Sampai jawab amin minal aidin wal faizin. Kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi fitrah suci. Lalu oleh kaum muslimin dilanjutkan dengan silaturahim dari rumah ke rumah. Pengen mengucapkan doa kepada saudara-saudaranya yang lain. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbalallahu. Insya Allah kita mau menjadi orang yang suci. Silaturahim dari rumah ke rumah. Siapa tahu Pak Ilham, Ustadz Ilham ini ada tamu yang tidak diundang, yang tidak dikenal oleh beliau ke rumahnya Ustadz Ilham. Assalamualaikum Ustadz Ilham. Kok gak dijawab? Waalaikumsalam. Dijawab oleh Ustadz Ilham. Ditanya, siapa ini ya? Penjenengan sinten Pak? Pak Ilham tanya begitu. Kata tamunya, saya malaikat Israel. Ya nopo Ustadz Ilham? Mpun kulo malaikat, kulo sik enom dibutuhkan masyarakat. Pak Zainal mawon sing wis tuwek nih. Ya Allah, tidak bisa begitu Pak. Kalau sudah waktunya ya berangkat. Walaupun anak-anak, walaupun sudah tua, kalau sudah waktunya ya harus berangkat. Tua belum berangkat, tidak masalah. Itu ketentuan Allah.
takdir Allah. Yang terpenting kita siap. Maka itu jadikanlah Ramadan ini tempat bertaubatan nasuha. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadzali wa lakum wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.